Anda sudah mendapatkan jabatan, sudah mendapatkan kekayaan, sudah mendapatkan semuanya. Bahkan Anda pensiun sampai meninggal juga kami bayar dengan pajak kami, dengan darah dan keringat kami. Artinya apa? Artinya kami yang akan disasar. Kalau Bareskrim mengatakan bahwa ijazah itu identik, itu bahasa yang sebetulnya salah, ya. Tetapi kemudian Bareskrim secara sepihak itu menyatakan penghentian penyelidikan terhadap ijazah tersebut, maka artinya kami akan dikenakan oleh pasal-pasal yang sangat-sangat berat. Sudah muncul beberapa nama ya dari ITB, nanti juga insya Allah dari Unpad, Unpas dan kampus-kampus yang lain. Untuk ayo kami akan cabut BAP-nya. Iya, BAP kalau Pak Rizal bersama kami dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Yang kemarin itu tidak ada keharusan BAP itu ada. Terima kasih kepada Purnawirawan TNI, terima kasih kepada gerakan aksi umat lawan ketidakadilan di Kota Bandung. Kita tunggu gerakan dari kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi update dari peristiwa kriminalisasi yang kami lakukan, yang terjadi pada kami, ya, terjadi pada kami bertiga ditambah dengan Bapak Rizal Fadilah, kemudian sesama ibu juga, Ibu Kurnia Tri Royani, yang kami sudah alami, ya. Kami perlu sampaikan bahwa kriminalisasi tersebut berlangsung betul-betul di luar kemanusiaan. Jadi Ibu Kurnia Tri Royani terutama, beliau dalam keadaan sakit berat, tetapi masih dipaksa bahkan sampai tengah malam untuk dilakukan pemeriksaan. Padahal itu masih dalam kerangka klarifikasi. Demikian juga dengan saya dan teman-teman semuanya. Dan itu sungguh sangat berbeda, terjadi diskriminasi di mana kami diperiksa belasan jam, tetapi seorang terlapor sesama warga negara Indonesia yang dilaporkan di Bareskrim hanya diperiksa selama 50 menit bahkan 1 jam kurang. Itu betul-betul melanggar hak asasi manusia. Karena kami dengan saudara Joko Widodo itu sama sebagai sesama warga negara, tetapi jelas kami mendapatkan diskriminasi hukum. Itu adalah catatan. Saya menambahkan dari sahabat saya Dr. Rismon bahwa betul-betul terjadi sebuah perendahan hukum. Hukum tidak ada lagi di negara ini. Dan sekarang tambah lagi, ketika kemudian ternyata publik, ketika terjadi konferensi pers Bareskrim, alih-alih kami mendapatkan kejelasan tentang ijazah asli ataupun tidak asli dari saudara Joko Widodo, malah kami dipertontonkan dengan sebuah pertunjukan yang bahkan sebuah anti klimaks. Tetapi ironisnya Bareskrim menyatakan bahwa ijazah saudara Joko Widodo itu perlu dihentikan penyelidikannya. Artinya apa? Artinya kami yang akan disasar. Kalau Bareskrim mengatakan bahwa ijazah itu identik, itu bahasa yang sebetulnya salah, ya. Tetapi kemudian Bareskrim secara sepihak itu menyatakan penghentian penyelidikan terhadap ijazah tersebut, maka artinya kami akan dikenakan oleh pasal-pasal yang sangat-sangat berat. Padahal kami ini melakukan pekerjaan kami, hak kami, kewajiban kami sebagai warga negara untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang sudah lebih dari 10 tahun dipertanyakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apakah benar-benar saudara Joko Widodo itu memiliki ijazah yang palsu ataupun yang asli? Maka kami secara naluri kami sebagai peneliti, kami mencoba untuk mencari tahu, mencoba untuk mencari jawabannya, bukan untuk menyalahkan, tetapi yang kami lakukan adalah mencari kebenaran. Sekarang yang terjadi adalah pejabat publik sekarang melakukan upaya-upaya melakukan pengalihan terhadap isu ini. Bahkan kami dituduh secara senang-senang, secara sangat kejam. Kami ini terlibat dalam proyek besar dengan uang besar. Saya ibu rumah tangga biasa. Saya membesarkan anak-anak saya dengan susah payah, dengan uang halal, bukan dengan cari-cari proyek, dengan cari-cari dana besar. Sama sekali tidak. Tetapi bahkan kami orang-orang biasa ini
yang tidak memiliki jabatan apa-apa, kecuali hati nurani kami yang memanggil kami untuk melakukan penelitian, melakukan observasi demi untuk seluruh rakyat, demi untuk anak-anak kami, demi untuk masa depan bangsa ini, agar kami tidak terus-menerus dicekam dengan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Dan terlebih dari itu, apabila sebuah kebohongan dilestarikan, maka yang nanti akan celaka adalah anak-anak kami, cucu-cucu kami, cucu-cucu kita semuanya. Karena mereka nanti akan melakukan legitimasi, melakukan pembenaran terhadap setiap kebohongan, setiap pemalsuan. Itu yang sangat tidak kami inginkan. Oleh karena itu, maka dengan segala keterbatasan kami melakukan perjuangan ini. Dan secara spesifik saya sampaikan kepada wakil rakyat, anggota DPR, Ibu Irma Suryani Caniagung. Ibu Irma, tega-teganya Anda menuduh kami, tega-teganya Anda mencaci maki kami sebagai pengacau, sebagai penghinaan bangsa. Tega-teganya Anda sebagai ibu, sebagai perempuan, mencaci maki saya sesama ibu yang hanya ingin menegakkan kebenaran di negeri ini. Kami bukan pengacau, kami bukan pengkhianat bangsa. Kami hanya ibu biasa, perempuan biasa yang ingin menjaga masa depan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami ingin menjaga bangsa ini dengan segala keterbatasan kami. Yang mengacau, yang berkhianat itu adalah yang mampu untuk membohongi kami semua serakyat, seluruh rakyat. Yang menjadi pengacau, yang menjadi pengkhianat bangsa, itu adalah orang yang mampu menggunakan dokumen yang tidak legal demi untuk meraih jabatan. Dan kami sangat khawatir kalau ini tidak segera diungkap, maka ini akan menjadi sebuah legitimasi, sebuah pembenaran. Dan itu yang menjadi perjuangan kami. Dan kami punya hak hukum untuk melakukan itu. Tetapi yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo bukanlah hak hukum, tetapi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kami hanya sederhana saja, seperti yang terjadi pada Pak Bambang Tri dan Gus Nur Sugi, ingin bertanya tentang kejelasan ijazah. Sederhana saja, Pak. Tunjukkan ijazah itu kalau Anda satria. Tunjukkan saja ijazah Anda, tunjukkan, selesai semuanya. Tunjukkan saja ijazah Anda, selesai semuanya. Kenapa harus mengorbankan uang pajak yang kami bayar dengan darah dan keringat kami untuk menyelenggarakan semua ini? Kenapa Anda tega, Pak, membuat 280 juta rakyat Indonesia dan seluruh anak cucu kami terus-menerus bertanya? Anda sudah mendapatkan semuanya. Anda sudah mendapatkan jabatan, sudah mendapatkan kekayaan, sudah mendapatkan semuanya. Bahkan Anda pensiun sampai meninggal juga kami bayar dengan pajak kami, dengan darah dan keringat kami. Kenapa Anda masih tega? Kenapa Anda masih tega untuk menyandera kasus ini? Kenapa Anda masih tega? Kalau memang Anda punya ijazah asli, Pak Saudara Joko Widodo, tunjukkan kepada kami, selesai masalah ini. Selesai masalah ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tina. Dan lanjut ke Dr. Roy. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, saya sekali lagi ingin mengaturkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada senior-senior kita, para purnawirawan TNI yang sudah sejak awal sangat concern dengan masalah bangsa ini. Dan kami juga sangat mendukung 8 poin yang sudah disampaikan pada tanggal 17 April yang lalu di Jakarta Utara. Kebetulan saya juga hadir di sana. Terutama juga adalah poin ke-8, ya, bahwa kita harus memaksudkan yang namanya FUFAFA atau Wapres itu. Itu poin yang sangat penting. Yang kedua, hari ini kami juga sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan atau GAUMKA di Bandung ini, dan semoga kota Bandung ini itu akan menjadi pionir bagi daerah-daerah yang lain, ya. Hebat. Kenapa?
Karena Bandung selalu menjadi pionir, ya. Dulu ketika belum ada teknologi yang sampai menembus mancanegara, di Bandung inilah siaran pertama dari Malabar itu dipantai luaskan ribuan kilometer sampai ke Belanda. Ibu yang berusia 81 tahun pasti menjadi saksi ini, dan salah satu yang kemudian menjadi saksinya adalah waktu itu ada seorang namanya Gusti Nurul. Gusti Nurul itu ada penari dari Mangkunegaran. Beliau itu menari di negara Belanda dengan iringan gamelan dari Keraton Mangkunegaran Surakarta. Kenapa bisa sampai ke kenapa siaran dari Mangkunegaran itu disounding sampai ke, kalau sekarang istilahnya di streaming, Mas Rizwan. Itu melalui Malabar, melalui Bandung. Itulah yang kita bangkitkan lagi dari Bandung, kawah candra di mukanya teknologi. Dan saya berterima kasih sekaligus untuk teman-teman dari Bandung, ya, para peneliti. Sudah mulai muncul beberapa nama, ya, dari ITB, nanti juga insya Allah dari Unpad, Unpas, dan kampus-kampus yang lain, untuk ayo bangkit bersama. Kalau Bandung ada halo Bandung, insya Allah nanti teman tadi dari Surabaya, ya, Pak Roni, nah itu akan juga barusan datang dari Surabaya itu, ya, untuk kemudian membakar semangat. Karena kepahlawanan itu tumbuh dari Surabaya. Bagaimana mobil dan Brigjen Malabi itu kemudian kita serang ketika ada peristiwa 10 November di Surabaya. Itulah cikal bakal dari TNI, cikal bakal dari bapak-bapak yang ada di samping kita ini, Pak Purnomo, Pak Narko, dan juga seluruh bapak-bapak dari perlawanan yang ada, luar biasa. Dan hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa, saya ulangi supaya tadi clear, ya, gitu. Insya Allah hasil dari penelitian atau keputusan dari Bareskrim itu kita tolak dengan ilmiah, dan itu telak sekali tolaknya. Karena mereka mengatakan ijazah Joko Widodo itu identik dengan kebohongan. Tidak ada 3 pembanding ijazah itu ditampilkan, nggak ada. Jadi kita nggak pernah ngerti. Mungkin identik dengan yang sama-sama palsu, karena tidak pernah. Dan terbukti apa? Saya memang sengaja mencari sampel yang sudah dikenal itu pendukungnya Jokowi. Seseorang namanya Fronojiwo. Fronojiwo itu adalah yang mengaku sahabat Jokowi, tapi dia juga menjadi komisaris di PTPN. Jadi dia pejabat publik. Sah kita buka, karena pejabat publik itu harus bisa dibuka. Yang kedua adalah Insinyur almarhum Insinyur Hari Mulyono. Itu ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, ijazahnya. Saya bandingkan juga. Satu lagi adalah Ibu Sri Murtiningrum. Itu temannya, karena dia bukan pejabat publik, tapi saya nggak tahu apakah dia pejabat publik atau enggak. Maka wajahnya kita tutup, tapi ijazahnya kita buka. Ketiga itu ijazah nomor 1115, 1116, 1117 tidak identik dengan ijazah Jokowi nomor 1120. Detailnya nanti malam saya ulangi lagi secara detail di iNews, di Layar Bersuara. Saya bersama Dr. Tifa, insya Allah bersama dengan Mas Ahmad Kosinudin, mana Pak Ahmad? Nah itu tadi ada, ya. Itu kita akan tampil bersama, ya, gitu. Dan previewnya sudah ada di sahabat saya di kanal Sentana. Itu sudah kita paparkan di sana. Tapi nanti malam saya tunjukkan. Dan saya mohon izin, saya pakai pembukaannya sederhana. Saya tunjukkan dengan pagelaran wayang. Wayang itu identik kayak apa? Jadi saya nanti akan bawa 2 wayang yang identik dan wayang yang tidak identik. Jadi biar masyarakat ngerti, gampang melihatnya. Oh itu identik, oh itu tidak. Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa jangan mau dibohongi lagi. Kami dan masyarakat Indonesia itu mau dibohongi lagi. Sampai kapanpun, insya Allah Bapak, insya Allah, tapi ini insya Allah yang kurang bagus. Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya. Tidak ada. Dia selalu menjanjikan nanti di pengadilan. Pengadilan yang mana? Pengadilannya sudah ditutup sama dia. Iya, jadi pengadilannya itu Solo itu tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazah. Yang punya kewajiban menunjukkan ijazah adalah ketika dilaporkan TPUA di Bareskrim. Dengan jahatnya, dengan liciknya, yang di Bareskrim ditutup prosesnya. Padahal tidak berhak sebenarnya menutup itu. Dan justru hanya kalimat identik di Bareskrim itu langsung tadinya mau digunakan di Polda Metro Jaya untuk mengkriminalisasi kami ini. Saya, Pak Rizal Fadila, Dr. Tifa, Dr.
Resmond, Bu Kurnia, Pak Egy Sujana dan lain sebagainya. Mungkin Pak Mike juga nanti senang. Ya, itu. Jadi jahat banget. Itu langsung mau dikriminalisasi. Maka izin Pak Rizal, saya bocoran dikit. Kami juga sudah berpikir dan sedang kami pikirkan untuk menulis surat. Kami akan cabut BAP-nya. Oh iya? Iya, BAP kalau Pak Rizal membersamai kami dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Yang kemarin itu tidak ada keharusan BAP itu ada, karena itu dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia, BAK berita acara kalian itu tidak bisa jalan kasusnya, dan kita sah mencabut BAK itu, Pak Rizal. Jadi artinya apa? Ini yang mau kita lakukan untuk apa? Kalau itu dicabut, perkara nggak boleh jalan. Kalau perkara jalan, otomatis berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 28 ayat F. Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu semua, terima kasih kepada purnawirawan TNI, terima kasih kepada gerakan aksi umat melawan ketidakadilan di Kota Bandung. Kita tunggu gerakan dari kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Merdeka! Allahu Akbar! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.